Kalau perlu bantuan dari pemerintah, kira-kira bantuan apa yang dibutuhkan dari pemerintah? Bukan insentif pajak, bukan tax holiday, bukan subsidi segala macam, tapi kepastian. Kepastian ini yang bikin mahal. Saya kasih contoh begini, misal Indonesia bisa memproduksi garmen atau tekstil dengan profit margin katakanlah 3%. Say 3%. Oke. 3% profit margin, negara lain juga profit marginnya ini sama, mungkin sekitar 2-3%. Katakanlah Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam sama 2-3%. Ini kan level yang berkompetisi. Tapi bayangkan kemudian di Indonesia ada praktek perburuan rente. Ada pungutan liar. Dari level pemerintah pusat ada pungutan liar. Pemerintah daerah ada pungutan liar. Lalu kemudian dari ormas ada pungutan liar. Profit marginnya udah tergerus. Betul. Untuk menjaga profit margin kan mereka harus naikin harga, gitu. Itu dari sisi pungutan liar saja. Kedua, mungkin selain dari pungutan liar, ketidakpastian perizinan. Di Vietnam, kalau mengapply perizinan investasi, udah tahu kira-kira 2 minggu, 2 bulan pasti keluar izinnya. Atau kalau izinnya ditolak, pasti ditolak. Di Indonesia izin bisa keluar entah seminggu, entah 6 bulan, nggak ada kabar. Dan untuk perusahaan atau untuk multinational company, ini cost yang sangat besar, gitu. Sehingga ini yang kemudian membuat produk-produk di Indonesia itu margin tipisnya itu jadi tidak bersaing dengan produk-produk negara tetangga. Apalagi saya sepakat bahwa satu tidak ada blueprint, tapi kalau boleh saya extend adalah mungkin pola pikir ya atau mindset dari pemerintah ini pada kedudukan masing-masing agen ekonomi. Artinya begini, pemerintahan sekarang ini selalu berpikir bahwa semua solusi itu ada di negara. Jadi dalam arti kalau menciptakan lapangan kerja itu negara yang harus menciptakan lapangan kerja. Padahal porsinya negara itu adalah sebagai regulator, sebagai wasit, sebagai pihak yang menjamin kondusif. Baru sektor swasta lah yang menciptakan lapangan kerja. Betul. Nah ini kan kita lihat swastanya dipinggirkan, pemerintah masuk dengan berbagai macam program, MBG, KDMP, dan Antara yang tujuannya menciptakan lapangan kerja, sedangkan sektor swasta terpinggirkan, gitu. Padahal kita tahu di negara manapun, negara bukanlah aktor yang paling efektif dalam menciptakan lapangan kerja. Porsinya negara harusnya adalah menciptakan iklim usaha kondusif, regulasi yang mendukung, biar sektor swasta yang menciptakan lapangan kerja. Jadi ini yang saya rasa selain tadi belum adanya blueprint juga masih belum clear batasan jelas di mana kedudukan negara dan sektor swasta harusnya mendukung pertumbuhan ekonomi tadi. Ya, ini kemarin BI baru menaikkan suku bunga 100 basis point. Rupiah tuh sempat menguat. Di Juni itu sempat menguat. Tiba-tiba pemerintah mengeluarkan statement akan membentuk Badan Satu Ekspor dan Antara Sumber Daya Indonesia. Itu langsung drop lagi rupiahnya gitu. Jadi apa yang perlu kita tidak lakukan adalah untuk tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengagetkan pasar atau kebijakan-kebijakan yang tidak kondusif terhadap investor. Bayangkan kalau misalnya dilakukan Badan Satu Ekspor, itu kan bisa mengirimkan sinyal, oh apakah ini kontrol devisa, apakah ini kemudian sentralisasi komoditas atau seperti apa gitu. Tapi seringkali kita itu melakukan komunikasi kebijakan publik yang tidak menenangkan pasar gitu. Indonesia adalah negara yang kontribusi ekspornya sangat rendah terhadap GDP Indonesia. Catatan menunjukkan bahwa kontribusi surplus kita atau net ekspor kita terhadap GDP Indonesia kurang lebih hanya sekitar 0,74%. Artinya ini sangat rendah sekali untuk
diharapkan memberikan dorongan yang luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo sebesar 8% pada akhir 2029. Ditambah lagi dengan perang dagang yang terus-menerus dilakukan oleh Amerika terhadap global termasuk Indonesia dan juga China yang menjadi sasaran utamanya. Padahal Amerika dan China adalah negara utama mitra dagang Indonesia. Hadir di tengah-tengah kita, sahabat saya, Mas Teuku Rifki. Ya, nama lengkapnya adalah Teuku Muhammad Rifki Hasan, peneliti senior dari LPM UI. Dulu saya kuliah di FEB UI juga, satu alumni. Apa kabar, Mas Rifki? Baik. Terima kasih sudah diundang. Saya rasa topik diskusi hari ini kita akan menarik gitu ya, bagaimana membahas perang dagang Amerika dan China dan juga global dengan penerapan tarif baru ini. Mas Rifki, sebelum kita gali lebih jauh, saya ingin bertanya kepada audiens Masuk Akal Media. Kita akan kupas masalah ini dengan perspektif yang masuk akal. Bagaimana menurut Anda? Apakah perang dagang baru, perang dagang jilid 3 yang diterapkan oleh Amerika, oleh Donald Trump kepada dunia termasuk kepada Indonesia ini akan semakin menekan neraca perdagangan Indonesia dan menekan kontribusi net ekspor kita terhadap pertumbuhan ekonomi. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar kalian di bawah. Dan jika Anda mendapatkan manfaat dari konten ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta tekan tombol lonceng, agar Anda tidak ketinggalan konten Masuk Akal yang akan datang bersama saya, Farid Subhan. Mas Rifki, jadi menurut Anda bagaimana? Apa yang terjadi dengan Amerika ini sebenarnya? Sudah berkali-kali dia mengacaukan perdagangan global gitu ya, dan yang tertekan tidak hanya China, pasti Indonesia juga tertekan. Selama ini Indonesia kontribusi ekspor kita juga masih sangat rendah ya dibandingkan dengan negara-negara seperti China, seperti Vietnam gitu ya terhadap pertumbuhan ekonomi. Apa yang terjadi, Mas Rifki? Sebetulnya kalau kita lihat dari motifnya ini cukup sederhana di US. Presiden US Donald Trump itu sebetulnya ingin melindungi industri dalam negerinya mereka. Jadi dengan melindungi industri dalam negerinya, harapannya adalah lapangan kerja tercipta, kemudian juga perekonomiannya tumbuh dan seterusnya. Nah, caranya apa? Caranya adalah dengan memproteksi ekonomi domestik dari barang-barang impor, barang dari China, barang dari Vietnam, barang dari Uni Eropa, barang dari seluruh dunia diberikan hambatan perdagangan untuk masuk ke US sehingga competitiveness atau daya saing produk US ini makin meningkat. Nah, kira-kira logikanya begitu dari Donald Ini bukan Trump. karena Amerika Donald Trump ya, frustrasi gara-gara tidak bisa menguasai Selat Hormuz atau bagaimana? Saya rasa enggak, artinya memang ini dua event ya, bahwa Selat Hormuz itu adalah event sendiri, tapi perang dagang ini sebetulnya kan terjadi dari Trump periode pertama gitu. Jadi sebelum COVID pun juga Trump sudah meluncurkan tarif sebagai instrumen perang dagang, waktu itu hanya dengan China saja. Sekarang kan dengan seluruh dunia. Jadi memang ini adalah instrumen yang Trump percayai untuk melindungi ekonomi domestiknya jauh sebelum ada konflik Selat Hormuz ini. Atau ini sebenarnya dijadikan Donald Trump sebagai exit strategi karena acceptance dari approval rate dari publik Amerika kan sebenarnya sangat buruk dengan kegagalan Trump menyelesaikan perang dengan Iran dalam waktu yang relatif cepat kan, sampai sekarang berkepanjangan gitu ya. Jadi saya melihatnya mungkin nggak ini sebagai sebuah exit strategi untuk dia memainkan perang dagang, karena dengan perang dagang dia menciptakan isu yang tadi, penciptaan lapangan kerja, kemudian melakukan reindustrialisasi kembali, menarik pengusaha-pengusaha Amerika yang selama ini basis produksinya di China dan beberapa negara seperti Vietnam dan lain sebagainya gitu ya. Kira-kira seperti apa? Nah, ini sebetulnya yang tadi menyambung dari yang tadi saya sampaikan, bahwa ini kan strategi industri dari Presiden Donald Trump. Cuman strategi ini banyak
loophole-nya. Bukan loophole, mungkin banyak kelemahan dalam argumennya. Pertama, premis bahwa makin sedikit barang impor yang masuk atau semakin mahal barang impor yang masuk, ini akan menguntungkan industri domestik, tidak sepenuhnya betul. Iya. Pertama, dengan tarif impor yang semakin mahal, yang menanggung sebetulnya adalah konsumen di US juga, Betul. gitu. Jadi yang dirugikan sebetulnya adalah masyarakat US dengan barang-barang impor yang lebih mahal. Kedua, apakah industri ini akan lebih maju atau enggak? Sebetulnya enggak juga. Sekarang kita hidup di zaman global value chain, di mana tidak ada satu barang pun atau hampir tidak ada satu barang pun yang memang di komponennya itu pure dari satu negara. Contoh kita ambil iPhone. iPhone itu kalau kita lihat kotaknya, dia hanya tulisannya design in California. Nggak ada tulisan made in-nya. Iya, betul. Karena komponennya ada yang dari Vietnam, ada yang dari Taiwan, ada yang dari Malaysia, ada dari China. Jadi nggak ada satu negara pun yang kemudian memiliki ownership dari komponen seluruh komponen dari iPhone tadi. Implikasinya adalah kalau kemudian tarif impor semakin mahal, sebetulnya produk domestik US pun akan semakin mahal. Bayangkan iPhone yang misalnya microchipnya diproduksi di Taiwan, lalu kemudian hardware-nya sebagian diproduksi di Malaysia, di China. Itu semua komponennya akan semakin mahal. Kalau komponennya semakin mahal, harga atau biaya produksi barang-barang US pun juga akan semakin mahal. Yang justru tidak membuat industri US ini akan semakin maju, gitu. Malah bisa jadi akan semakin tertinggal dari industri dari pesaing-pesaing yang memang tidak terkena tarif impor tadi, gitu. Jadi kalau ini sebagai exit strategi, quote unquote exit strategi dari Donald Trump sendiri menghadapi Selat Hormuz, bisa jadi backfire juga strategi ini, gitu. Karena memang strategi ini either you love it or you hate it, gitu. Artinya ada kelompok yang memang sangat setuju dengan Donald Trump, ada kelompok yang memang sangat against dengan kebijakan ini. Jadi in terms of memenangkan approval dari masyarakat pun juga bukan strategi yang paling produktif sepertinya, karena ini juga seperti pisau bermata dua. Di awal-awal Trump menjadi presiden, bahkan dari sebelumnya, dia selalu menjadikan senjata seolah-olah make America great again itu seolah-olah dengan menerapkan dengan perang dagang itu, memenangkan perang dagang gitu ya. Dan ternyata pada akhirnya yang jadi korban adalah masyarakat Amerika sendiri karena harus membayar lebih mahal terhadap barang-barang yang dikonsumsi, yang digunakan oleh masyarakat, oleh konsumen gitu ya, oleh rakyat Amerika gitu ya. Kemudian beralihlah ke isu perang. Ternyata isu perang ternyata juga tidak mendapatkan dukungan, tidak populis juga di mata masyarakat begitu ya. Sekarang balik lagi ke perang dagang lagi gitu ya. Dan bulan November ya, Amerika akan melakukan pemilihan ulang, pemilu sela gitu ya, untuk memilih Senat Amerika gitu ya. Dan isu perang dagang itu mungkin menjadi lebih tidak populer lagi gitu ya. Nah, kalau bagi China sebenarnya bagaimana China menghadapi isu perang dagang kali ini gitu ya? Apakah China akan melakukan retaliasi ataukah China akan melakukan strategi SE saja? Dan kalau kita diskusi sama teman-teman yang melakukan perdagangan dengan Cina, yang juga mereka diskusi sama pelaku-pelaku industri Cina, Cina juga sedang tidak baik-baik saja sebenarnya sekarang itu. Bagaimana Mas Riki? Ya, pertama di China itu ada isu oversupply. Jadi production capacity di domestiknya China ini melebihi yang bisa diserap oleh demand-nya China. Sehingga yang terjadi apa? Sehingga yang terjadi adalah barang-barang dari China ini membanjiri seluruh dunia dengan harga yang sangat murah. Nah, apa perbedaan dengan tarif dagang jilid 1 mungkin atau dari periode pertama Presiden Trump dengan periode kedua sekarang adalah di periode pertama Trump dulu China tidak melakukan retaliasi secara agresif. Jadi China cenderung Amerika menaikkan tarif tinggi, China menaikkannya lumayan sedang. Di
periode Liberation Day kemarin, setelah Liberation Day, China diterapkan tarif tinggi, kemudian China membalas dengan tarif yang cukup tinggi juga. Jadi China terlihat lebih agresif saat ini dengan strategi perang dagang US. Kenapa China bisa lebih agresif atau confident untuk kemudian mengambil langkah yang lebih agresif terhadap permainan geopolitisnya US adalah satu, China sekarang sudah lebih siap dari sisi teknologi, dari sisi production capacity, dari segi human resources-nya itu sudah lebih siap. Kalau kita salah satu contoh adalah misalnya kita ambil engineer-nya Apple. Di US mungkin waktu itu CEO Apple sebelumnya Tim Cook sempat menyatakan satu engineer yang capable di US itu mungkin ada 50 atau 100 engineer yang sama capable-nya di China gitu. Jadi memang mereka cukup tertinggal sebetulnya dari kualitas SDM-nya saat ini di beberapa jenis teknologi. Sehingga China dengan pede untuk melakukan retaliasi dengan produk-produk atau tarif yang dikenakan oleh US. Implikasinya apa? Implikasinya sekarang adalah China itu sudah lebih bisa menguasai pasar global. Kalau kemudian katakanlah sulit untuk produk China masuk ke US dengan tarif yang diterapkan oleh Donald Trump secara tinggi, China dengan mudah membanjiri produk-produknya ke negara-negara lain. Contoh apa? Contoh kita lihat di US saat ini itu memang tidak ada impor produk mobil listrik dari China, gitu. Nggak ada BYD, nggak ada Chery, nggak ada segala macam ke US. Tapi di seluruh dunia, di berbagai negara lain banyak sekali produk China untuk electric vehicle. Bahkan yang kita malah hampir jarang lihat adalah Tesla. Tesla hampir nggak ada di banyak negara lainnya. Jadi China ini sudah di level yang cukup mendominasi dan memang cukup pede untuk bisa melakukan persaingan perang dagang dengan US. Tapi memang kita lihat behaviornya China ini tidak memulai, tidak memulai melakukan agresi perang dagang. Tapi sekiranya US melakukan agresi, mereka nampaknya sekarang lebih siap untuk mengimbangi agresivitas tersebut. Jadi China ini ikutan strategi Sun Tzu lah kira-kira begitu ya. Atau kalau di Indonesia Wiro Sableng gitu ya. Jadi kalau tadi statement Mas Rifki menarik gitu ya. Jadi kalau Amerika 1 di China itu 10 gitu ya. Satu engineer Amerika ada 10 orang yang hebat di Amerika gitu ya. Saya juga melihat bahwasannya sekarang China itu sudah mulai menaruh pabrik-pabriknya itu di negara-negara yang bersangkutan, termasuk di Indonesia. Mereka melihat kompetisi di China itu sudah sangat luar biasa, sehingga mereka sudah keluar. Dan perang dagang itu membuat para pengusaha-pengusaha China itu lebih siap untuk bertarung di level global dengan cara apa? Ya udah, nggak bisa ke market Amerika, dia bikinlah pabrik di Indonesia, dia bikinlah pabrik di Malaysia, bikinlah pabrik di India, dan lain sebagainya, begitu ya. Dan China sudah melakukan hal itu dan bisa membuat China itu survive gitu ya. Nah sekarang balik ke Indonesia sendiri, kira-kira Indonesia ini strateginya apa sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya, dengan atau yang dilakukan oleh para pelaku bisnis Indonesia dengan adanya tekanan perang dagang global seperti sekarang, atau kita nggak terbiasa dari dulu ya sudahlah, kita dijajah ya dijajah saja. Sekarang dijajah marketnya ya dijajah saja. Kita sebagai bangsa konsumen. Gimana Mas Riki melihat? Oke, mungkin pertama balik ke poin China yang melakukan banyak investasi ya di berbagai negara gitu. Memang ada dua motif. Tadi satu adalah memang untuk mengakses pasar tersebut. Jadi China melakukan FDI di Indonesia, di Malaysia, di Vietnam, itu memang mau mengakses pasar-pasar Asia Tenggara tersebut. Jadi China melakukan investasi di negara A memang mau mengakses basis konsumen di negara tersebut. Tapi yang kedua juga China melakukan relokasi pabrik-pabriknya dari mainland China ke negara lain juga adalah untuk
bisa untuk memasuki akses ke pasar US gitu. Jadi contoh kelihatan bahwa oh ini ekspor Indonesia padahal ini ekspor China ke US gitu yang kemudian mendapatkan tarif lebih rendah. Dan ini banyak terjadi ke investasi China di Vietnam gitu. Di Trade War Jilid 1 itu banyak sekali pabrik yang pindah dari China ke Vietnam untuk bisa mengakses pasar US. Nah, ini praktik yang biasanya disebut sebagai trade diversion gitu. Jadi dia membuka pabrik di negara lain sehingga kelihatan rule of origin-nya itu tidak dari China sehingga mendapatkan tarif yang lebih murah. Jadi ada dua motif tadi, yaitu mengakses pasar domestiknya atau dia mengubah rules of origin-nya sehingga bisa mengakses pasar di US. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan Indonesia sendiri? Kita melihat Indonesia ini sebetulnya nggak terlalu memiliki banyak manuver strategis dalam praktik trade war ini. Tentu kita melihat pemerintah banyak sekali melakukan negosiasi perdagangan dengan US, tapi hasilnya pun kita tidak melihat terlalu favorable gitu. Jadi berapa kali kita lihat pemerintah misalnya menyampaikan kita mendapatkan tarif yang lebih murah dari misalnya Vietnam atau apa, tapi nggak lama kemudian Vietnam atau Malaysia dapat tarif lebih murah lagi bahkan dari kita. Jadi dalam negosiasi perdagangan pun kita juga tidak terlihat terlalu strategis dalam melakukan negosiasi perdagangan. Dan sekarang kita juga tidak melihat adanya strategi yang cukup ekspansif atau eksploratif dalam kita mengakses pasar-pasar lain. Betul. Logikanya kan kalau kita kemudian terkena tarif perang dagang, kita coba cari nih pasar lain yang bisa mengabsorb produk kita. Nyatanya juga itu aksesi pasar ke negara-negara lain pun juga kita tidak melihat terjadi secara ambisius gitu. Jadi memang kita nampaknya sejauh ini cenderung wait and see gitu dalam strategi perang dagang dan diplomasi. Kita wait and see sudah 81 tahun semenjak Indonesia merdeka sebenarnya. Saya sebenarnya sangat berharap gitu ya. Apapun itu angka berbicara ya, GDP kita yang kontribusi net ekspor kita sangat rendah gitu ya. Harus menjadikan ini blueprint baru gitu ya. Saya tidak melihat ada blueprint baru ya yang menjadikan strategi ekspor ini sebagai strategi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi gitu ya. Dan kalau kita lihat ekspor kita kan lebih banyak didominasi oleh ekspor-ekspor mineral batu bara begitu ya, nikel gitu ya, dan juga paling-paling sektor komoditas dari sawit gitu ya. Sementara di industri yang menyerap tenaga kerja banyak tetap saja tertekan gitu ya. Bahkan cenderung semakin lama semakin turun. Dulu garment menjadi andalan kita, elektronik menjadi andalan kita, dan makin lama makin turun gitu ya. Saya tidak melihat ada sebuah blueprint bagaimana mendorong pertumbuhan ekspor kita. Mas Riffi melihatnya bagaimana Indonesia? Sebetulnya kita dalam mendorong performa ekspor yang kita perlu pikirkan itu adalah bukan mendorong nilai ekspornya, tapi mendorong pengembangan industri gitu, karena ekspor ini adalah cerminan dari industri yang tumbuh. Kalau industrinya nggak tumbuh, tentu ekspornya juga nggak akan tumbuh. Nah, apa kira-kira blueprint industri yang perlu didorong? Ini kita bisa lihat beberapa contoh negara lain yang sudah sukses mengaplikasikan ini. Ada Korea Selatan, ada Vietnam, ada Jepang. Kenapa kemudian ekspor mereka bisa tumbuh sangat signifikan? Kuncinya adalah industri mereka bisa tumbuh, industri mereka bisa berdaya saing, sehingga produk mereka bisa berdaya saing di pasar internasional. Atau yang kita sebut sebagai ekspornya ini bisa meningkat. Seringkali narasi yang dibangun di Indonesia itu adalah beberapa kali yang kita dengar, ngapain kita fokus ke ekspor, padahal pasar domestik kita luas, kan kira-kira begitu argumennya. Nah, kesalahan dari argumen ini adalah pasar ekspor atau pasar global itu menguji produk kita ini berdaya saing atau enggak. Karena kita dipaksa bersaing dengan produk-produk negara lain. Betul. Contoh produk garmen, tekstil, di pasar ekspor lah kita teruji apakah garmen tekstil kita ini bersaing nggak dengan garmen atau tekstil dari Bangladesh, dari Sri Lanka. Karena kalau fokus di dalam negeri, kita nggak tahu produk kita ini berdaya saing atau enggak gitu. Sehingga kita perlu mendorong
ke pasar ekspor. Dan dulu waktu Korea Selatan, Jepang, Vietnam awal-awal melakukan industrialisasi, fokus mereka adalah mendorong agar ekspornya tumbuh. Agar produk mereka ini bisa laku di pasar global. Bukan di pasar domestik ya, di pasar global. Bahkan argumen yang sama pun digunakan oleh China. Kita bisa bayangkan China size-nya mungkin 4-5 kali lebih besar dari pasar Indonesia. Tapi ngapain mereka ngejar ekspor gitu. Nah, itu untuk menguji adalah kira-kira industri domestik mana yang kemudian bisa bersaing di pasar ekspor gitu. Jadi kalau perusahaan A, B, C di industri garment misalnya, A nggak bisa ekspor, oh berarti dia nggak memiliki daya saing. B dan C bisa ekspor, oh berarti either produk mereka lebih murah atau lebih bagus kualitasnya gitu kan, kira-kira itu kalau produk. Nah ini yang di Indonesia belum pernah didorong untuk kita bisa fokus ke ekspor. Selalu kita itu fokusnya adalah mengurangi impor, atau fokusnya impor, adalah meningkatkan konsumsi dalam negeri. Iya, atau fokusnya ke TKDN gitu. Tapi kita nggak pernah ada fokus, oh produk kita bisa bersaing nggak dengan produk Vietnam, produk Bangladesh, produk Sri Lanka, produk Thailand, Malaysia dan lain-lain. Nah, ini yang saya rasa masih missing dari Indonesia, dari kebijakan industri kita saat ini. Kenapa kita nggak bisa bersaing? Alasannya banyak. Misalnya birokrasi yang rumit, kemudian ada praktik perburuan rente misalnya, lalu kemudian perizinan yang ketidakpastiannya tinggi, segala macam. Ini membuat industri kita kemudian produksinya ini jadi tidak efisien. Kalau produksinya nggak efisien, maka kemudian waktu di ekspor harganya juga nggak kompetitif gitu. Nah, ini kira-kira yang masih missing di blueprint industri Indonesia. Ya, tadi untuk menguji sebuah negara itu produksinya kompetitif atau tidak, ekspor itu sebagai satu strategi yang paling ampuh lah kira-kira. Saya setuju dengan statement itu gitu ya. Dan persoalannya begini ya, kalau kita itu hanya berpikir konsumsi dalam negeri atau kita menarik investasi dalam negeri gitu ya, pada kenyataannya kita ini akhirnya sebagai negara yang kontribusi konsumsinya itu sekitar 56% gitu ya terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kita konsumsi sendiri dari 56% itu kira-kira ya ekspornya bisa sampai 50% sendiri gitu ya dari total konsumsi, bahkan mungkin lebih gitu ya, karena sebagian besar karena dengan global value chain dan sebagainya itu tadi banyak produk-produk yang kita impor gitu ya. Nah, paling mudah sebenarnya untuk mendorong supaya kita itu menjadi lebih berdaya saing produk-produk kita gitu ya, itu adalah dengan melakukan kebijakan yang mendorong ekspor gitu ya. Kenapa? Oke lah, taruhlah kita itu memang negara yang ekosistem atau environmental untuk investasi kita itu buruk gitu ya. Orang asing nggak mau berinvestasi. Tapi saya sangat yakin 100% kalau pengusaha itu diberikan kemudahan ekspor, kan nggak susah itu. Memberikan kemudahan ekspor, memberikan insentif ekspor, nggak usah diajarin, pengusaha itu udah akan nyari caranya sendiri untuk membuat produksi yang kompetitif, berdaya saing. Kemudian diekspor gitu ya. Nah, apakah ada peluang itu gitu ya? Saya melihat misalnya ya, kalau garment kalau misalkan diberikan banyak insentif, saya yakin bisa kita bersaing. Elektronik kita juga bisa. Industri transportasi, industri EV, belum lagi kalau kita ngomongin FMCG kita luar biasa. Ya, fast moving consumer good itu coba ada banyak perusahaan kita yang Indofood sangat sukses di Afrika. Mayora sangat sukses di Filipina, di Korea pun sukses. Nggak perlu diajari itu oleh pemerintah. Artinya kalau kita negara memberikan fasilitas gitu ya, apa sih susahnya gitu ya, Mas Rifki? Pertanyaan saya sebenarnya saya pengen ke sana. Apa sih susahnya pemerintah mendorong ekspor ini? Nah, ini mungkin yang kita ngobrol dengan beberapa asosiasi ya dan business chamber dari banyak negara. Apa sih kendala utama berinvestasi di Indonesia?
seringkali yang muncul itu kendalanya bukan dari insentif pajak. Mereka bilang kalau perlu bantuan dari pemerintah, kira-kira bantuan apa yang dibutuhkan dari pemerintah? Bukan insentif pajak, bukan tax holiday, bukan subsidi segala macam, tapi kepastian. Kepastian ini yang bikin mahal. Saya kasih contoh begini, misal Indonesia bisa memproduksi garmen atau tekstil dengan profit margin katakanlah 3%. Say 3%. Oke. 3% profit margin, negara lain juga profit marginnya ini sama, mungkin sekitar 2-3%. Katakanlah Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam sama 2-3%. Ini kan level yang berkompetisi. Tapi bayangkan kemudian di Indonesia ada praktek perburuan rente, ada pungutan liar. Dari level pemerintah pusat ada pungutan liar, pemerintah daerah ada pungutan liar. Lalu kemudian dari ormas ada pungutan liar. Profit marginnya udah tergerus. Betul. Untuk menjaga profit margin kan mereka harus naikin harga, gitu. Itu dari sisi pungutan liar saja. Kedua, mungkin selain dari pungutan liar, ketidakpastian perizinan. Di Vietnam, kalau meng-apply perizinan investasi, udah tahu kira-kira 2 minggu, 2 bulan pasti keluar izinnya. Atau kalau izinnya ditolak, pasti ditolak. Di Indonesia izin bisa keluar entah seminggu, entah 6 bulan, nggak ada kabar. Dan untuk perusahaan atau untuk multinational company, ini cost yang sangat besar, gitu. Sehingga ini yang kemudian membuat produk-produk di Indonesia itu margin tipisnya itu jadi tidak bersaing dengan produk-produk negara tetangga. Apalagi kalau kita bicara FMCG, produk pakaian, produk alas kaki, itu kan marginnya sangat-sangat tipis. Artinya sangat kompetitif dengan negara lain. Kita kalah 1-2% aja, kita kalah market share di global, gitu. Itulah yang membuat kenapa kemudian produk-produk tersebut kita tidak memiliki daya saing. Nah, pertanyaan berikutnya kemudian, kenapa kalau coal, kalau nikel, kalau CPO kita bisa fine-fine aja gitu dengan adanya praktek perburuan rente, dengan ada praktek pungutan liar, dengan ada praktek perizinan yang tidak pasti, kok bisa ekspor kita tetap tinggi? Karena nggak ada pesaingnya. Negara lain nggak memproduksi itu, gitu. Jadi kita mau profit marginnya kita tinggiin, lalu kemudian termakan dengan tadi segala macam birokrasi, kita tetap market leader. Karena nggak ada kompetisinya di pasar global, sehingga mereka bisa mentolerate cost of doing business yang cukup mahal di Indonesia tadi dan tetap profitable, gitu. Tapi untuk produk-produk yang negara lain bisa produksi, kita udah kalah saing dari birokrasi yang mahal tadi. Nah, itu yang memang masih belum solve di Indonesia, gitu. Jadi kemudahan ekspor, kalau kita bicara balik ke kemudahan ekspor, apa sih yang dibutuhkan oleh eksportir atau investor di Indonesia? Mungkin kalau saya bisa kasih keyword itu kepastian, gitu. Dan ini juga kita berapa kali ngobrol dengan asosiasi atau business chamber, itu kita tanya, kalau yang lebih problematik di mereka itu adalah kalau ongkos perizinan yang mahal atau nggak pasti. Mereka bilang ya nggak pasti. Kalau mahal kita memang udah sediain budgeting, gitu. Misalnya katakanlah perlu quote unquote katakanlah biaya tak terduga, gitu. Ada pungli segala macam. Itu mereka udah sediakan. Tapi kalau sudah membayar pungli tapi izin tetap nggak keluar, nah ini yang kemudian menjadi isu di Indonesia. Dan ini saya juga beberapa kali ngobrol, gitu, dengan misalnya katakanlah akademisi di Vietnam misalnya atau di Malaysia. Saya tanya, emang di negara kalian nih nggak ada praktek pungli, gitu. Dia bilang ada. Di negara berkembang mana-mana pasti ada pungli. Bedanya adalah di Vietnam kalau udah bayar pungli, izinnya pasti keluar. Gitu. Jadi ada business certainty di situ. Dan bahkan punglinya kuat ya. Punglinya gini, pungli agak susah kita ukur pungli di mana yang kuat. Tapi kalau pungli itu bisa menghasilkan security.
atau certainty di Indonesia belum tentu gitu. Udah bayar pungli belum tentu izin keluar. Dan ini mungkin yang agak agak hot take nih. Di zaman Soeharto, mungkin kalau kita bilang korupsi jauh lebih parah dari kondisi saat ini. Saat ini lebih parah atau dulu lebih parah? Di zaman Soeharto. Oke. Zaman Soeharto Ada yang bilang justru sekarang lebih parah daripada zaman Soeharto. bisa jadi. Itu kan Zaman Soehartonya satu, sekarang semua jadi Soeharto. Nah, bisa jadi. Itu kan kita bisa berdebat mana yang lebih parah. Tapi di zaman Soeharto, investasi tetap tinggi. Kenapa? Karena kalau sudah bayar pungli ke satu keluarga, izinnya pasti keluar. Gitu. Sekarang kita bayar pungli di level pemerintah pusat, ada pungli lagi nih di level Pemda. Lalu kemudian itu udah pungli, kemudian ada lagi di level Ormas. Jadi nggak ada kepastian terkait dengan perizinan dan operasional dari industri tersebut. Sehingga kemudian kita lihat mungkin 2-3 tahun belakangan ini seringkali kita dengar berita PHK massal atau pemindahan pabrik multinational company dari Indonesia ke Malaysia, ke Thailand, ke Vietnam. Itu yang mungkin masih menjadi isu di Indonesia. Iya, jadi memang uncertainty sangat tinggi sekali ya. Bahkan saya punya teman mereka yang bisnisnya di sektor jasa saja, misalkan satu pelayanan untung 30% itu udah bagus kan. Gross profit margin 30% itu tinggi sekali. Ketika proyeknya dibiayai dengan hutang, biaya hutang berapa setahun? 14% bisa sampai 15%, tinggal 15%. 15% ini di tengah-tengah nanti akan ada yang minta jatah, biaya komisi. Komisi macam-macam itu mungkin bisa sampai 10%, let's say. Tinggal 5% keuntungan perusahaan. 5% kena PPH, biaya operasional perusahaan, apa segala macam habis gitu ya. Padahal tadi gross profit marginnya itu sudah sangat tinggi, 30% itu sangat. Nah ini memang jadi persoalan kita bersama, ekonomi kita ini sangat tidak efisien gitu ya. Tapi Pak Prabowo sering ngomong bahwa inilah Indonesia. Ya kita sudah lama di Indonesia dan inefisiensi pasar ini sulit dikendalikan. Bahkan Pak Prabowo sering bilang gitu ya, siapa sih yang sebenarnya sering sekali menjadi bagian daripada pungli itu ya di-backingin oleh teman-teman dia juga gitu ya, yang dia juga sering mengkritik itu gitu ya. Tapi satu hal gitu ya, dalam konteks kita itu market equilibrium gitu ya, kita orang ekonomi selalu ngomongin market equilibrium. Nyatanya Indonesia juga baik-baik saja ya, kita makan, bisnis berjalan normal gitu ya. Nah yang saya sebenarnya gini, anggap aja lah memang opportunity-nya dari sisi ketika ada perang dagang antara Amerika dengan Cina, kita selalu ngomong kenapa sih kita nggak relokasi aja, kita persuade perusahaan-perusahaan China itu untuk bikin perusahaan di Indonesia. Tadi nggak bisa. Kenapa? Karena Indonesia itu uncertainty-nya tinggi. Kapan bisa bikin pabrik? Bisa nggak kayak Vietnam? Nggak bisa. Ya banyak sekali biaya-biaya macam-macam, sudah dikasih duit tetap aja nggak jadi pabriknya. Begitu jadi pabrik ternyata kita malah justru perusahaan itu memproduksi bus, kita atau memproduksi mobil, memproduksi motor, kita impornya motor dari India. Nah, kita tidak ada komitmen selaku pasar, selaku tempat investasi, nggak ada komitmen juga gitu ya. Oke, let's say kita memang negara yang memang sudah lama seperti itu gitu ya. Tapi saya melihat tetap aja banyak perusahaan-perusahaan lokal Indonesia yang bisa survive. Yang saya ingin sebenarnya, oke lah Pak Prabowo, oke lah Menteri Perdagangan, kita nggak bisa nih, nyatanya seorang presiden pun nggak bisa mengendalikan itu sudah 2 tahun. Tetap saja Indonesia adalah Indonesia, gitu ya. Inefisiensi pasar itu sangat tinggi sekali. Sekarang cobalah pelaku-pelaku yang sudah ada ini ditolong. Maksud saya begitu, ditolong beneran ditolong. Misalnya, oke, kalau Anda mau melakukan ekspor ke luar negeri, kita bantu nih, logistiknya kita bantu oleh pemerintah. Gitu ya. Maksudnya kan pemerintah bisa melakukan itu. Bisa. Subsidi ekspornya sehingga bisa kompetitif di luar negeri gitu ya. Memang di dalam negeri biayanya mahal. Ini sudah hidup kok ini. Puluhan tahun hidup kok dengan segala macam ekosistem Indonesia yang banyak punglinya gitu ya. Kemudian yang kedua, suku bunga misalnya. Tadi kan saya sebutkan saya punya proyek 30% itu nggak untung saya. Kenapa? Saya bayar bunga bank setahun 15%, belum kena PPN 11%, belum kena PPh 2%, nggak untung. Akhirnya lama bangkrut juga. Ya teman-teman bangkrut juga, dengan 40% pun kadang nggak untung gitu ya.
Nah, tapi tetap aja ada orang yang bisa survive. Ya. Caranya bagaimana? Ya untuk mendukung program ini, kan perusahaan ini dikasih dong bunga yang murah, 6%, 7%, dengan segala macam, kan sudah, pemerintah sudah ngasih kur 6%. Ya. Tapi itu tidak bisa menghidupkan ekosistem industri untuk ekspor. Ya. Kur pun bermasalah, mereka yang tidak punya agunan, bisnisnya diserobot oleh bisnis yang baru sekarang di-create sendiri oleh pemerintah juga, gitu ya. Akhirnya mati juga, gitu ya. Meskipun 6%, persoalannya bukan 6%. Ketika dia sedang masalah, ternyata nggak ada solusi juga dari perbankan. Pokoknya harus bayar, gitu ya. Nah, ini yang menurut saya sebenarnya pemerintah sangat mudah mengintervensi ini, gitu ya. Sangat mudah menurut saya. Ya kan, Menteri Perdagangan bisa melakukan itu, perindustrian bisa melakukan itu, Bank dengan monetary policy dan juga dengan program pemerintah Kementerian UKM atau Kementerian Perindustrian bisa melakukan itu. Sangat bisa. Kenapa pemerintah nggak mau atau nggak tahu? Ini yang saya juga bingung ya. Artinya permasalahannya sebetulnya sudah obvious. Solusinya pun juga sudah cukup obvious gitu. Tapi kenapa ini kemudian tidak bisa di-execute? Contoh begini, ini hasil ngobrol juga dengan kolega di Vietnam. Mereka bilang kalau pungli mereka nggak lakukan ke investasi asing yang masuk yang nilainya besar gitu. Jadi contoh misalnya ada pabrik Nike masuk ke Vietnam gitu, ormasnya nggak akan malak tuh atau nggak akan melakukan pungli tuh ke perusahaan tersebut. Saya tanya kenapa gitu, maksudnya ormas kan biasanya itu kan melakukan pungli gitu di banyak negara berkembang gitu. Logika mereka simple, kalau ada perusahaan besar yang menciptakan lapangan kerja justru harus didukung karena itu nanti akan mendukung orang-orang ormas juga gitu. Justru kalau nggak ada pabrik, makin banyak orang join ormas karena nggak ada kerjaan. Jadi logikanya gini ya, kira-kira ini saya pungliin lebih banyak kalau dia hidup di sini daripada sebelum dimulai saya palak duluan. Iya. Atau kira-kira kalau saya biarin ini pabrik hidup, mungkin banyak anggota ormas justru jadi pekerja pabrik. Yang sejahtera, nggak perlu hidup dari ormas. Ini sebenarnya gitu. Pemerintah bisa nekan itu sebenarnya ke ormas itu. Betul. Kan paling atas temennya dia juga. Betul, gitu kan? Betul. Jadi artinya sebetulnya kalau berpikirnya agak long term, gitu. Misalnya banyak ormas di Jawa Barat atau daerah-daerah sentra industri yang pabriknya ditutup karena ormas, padahal nanti makin banyak pengangguran situ, makin banyak yang join ormas juga, gitu. Artinya makin banyak yang hidupnya juga tidak sejahtera juga, gitu. Lose-lose situation, gitu. Kita kan maunya adalah yang win-win situation gitu. Jadi sebetulnya penertiban dari pungli ini menguntungkan semua pihak gitu. Nah, ini yang saya rasa view yang belum terlalu ditangkap oleh pemerintah bahwa kalau kita bisa mempromosikan ekspor semuanya akan diuntungkan gitu. Sebenarnya gampang aja ya sebenarnya presiden atau Kapolri atau ya mereka yang menetapkan ormas-ormas itu ya kira-kira. Betul. Tinggal ngomong aja ke pimpinannya gitu. Yuk bantu kita supaya mendorong iklim investasi. Kalian juga lebih sejahtera. Betul. Anggota Anda bisa kerja gitu ya. Pokoknya kalau masuk jangan dipalak. Masuk jangan ada pungli. Termasuk pemerintah pun jangan. Pajak apa segala masuk belum bisnis belum dimulai nggak usah dipalak. Nanti ketika sudah berjalan baru mereka itu berkontribusi. Sebenarnya begitu. Betul. Karena sekarang investasi nggak masuk karena banyak sekali misalnya pajak, pungli segala macam. Akhirnya pemerintah memiliki situasi di mana banyak sekali pekerja yang nganggur atau pekerja yang malah jadi kerjanya di sektor informal gitu. Akhirnya perlu memikirkan lagi cara untuk menciptakan lapangan kerja formal gitu. Padahal udah ada nih investasi-investasi yang mau menciptakan lapangan kerja tapi kemudian tidak memiliki iklim usaha yang kondusif gitu. Itu kan sebetulnya logik yang cukup simple gitu. Tapi memang karena saya nggak tahu apakah karena banyak stakeholder yang berperan, karena terlalu banyak konflik kepentingan sehingga kemudian ini nggak kalau terlalu banyak stakeholder, terlalu banyak konflik, menurut saya ya nggak usah kita bicara Indonesia Raya gitu ya. Kita bicara di lingkungan RT pun juga pasti begitu. Di rumah saja
antara orang tua, anak apa aja itu bisa saja konflik kepentingan gitu. Ukurannya kalau pemilu itu. Gitu ya. Nggak bisa kita hindarkan itu, tapi menurut saya pemerintah, presiden punya infrastruktur yang sangat luar biasa. Kalau saya menyimpulkan dari yang disampaikan Mas Siwi dari diskusi ini ya sebenarnya nggak ada blueprint tadi. Roadmap kita sebenarnya apa sih sebenarnya yang mau dicapai di sektor perdagangan ini sebenarnya apa? Industri perdagangan ini apa? Ketika nggak ada, akhirnya ya tadi itu semua ingin memanfaatkan sesuai dengan point of view mereka masing-masing gitu ya. Dan ini menurut saya pesan kita kepada pemerintah harus serius. Kalau enggak, kita nggak akan kemana-mana. Nggak akan kemana-mana. Dan ini akan kita wariskan sampai kapanpun. Kita cuma akan menjadi negara seperti ini. Saya sepakat, tapi mungkin saya izin nambahin sedikit. Saya sepakat bahwa satu tidak ada blueprint, tapi kalau boleh saya extend adalah mungkin pola pikir ya atau mindset dari pemerintah ini pada kedudukan masing-masing agen ekonomi. Artinya begini. Pemerintahan sekarang ini selalu berpikir bahwa semua solusi itu ada di negara. Jadi dalam arti kalau menciptakan lapangan kerja itu negara yang harus menciptakan lapangan kerja. Padahal porsinya negara itu adalah sebagai regulator, sebagai wasit, sebagai pihak yang menjamin kondusif. Baru sektor swasta lah yang menciptakan lapangan kerja. Betul. Nah ini kan kita lihat swastanya dipinggirkan, pemerintah masuk dengan berbagai macam program, MBG, KDMP, dan Antara yang tujuannya menciptakan lapangan kerja, sedangkan sektor swasta terpinggirkan gitu. Padahal kita tahu di negara manapun, negara bukanlah aktor yang paling efektif dalam menciptakan lapangan kerja. Porsinya negara harusnya adalah menciptakan iklim usaha kondusif, regulasi yang mendukung, biar sektor swasta yang menciptakan lapangan kerja. Jadi ini yang saya rasa selain tadi belum ada blueprint juga masih belum clear batasan jelas di mana kedudukan negara dan sektor swasta harusnya mendukung pertumbuhan ekonomi tadi. Ya ini saya mengamini ya, saya echoing gitu ya. Kira-kira Cina saja gitu ya. Kita misalnya menganggap Cina ini kan negara sosialis gitu ya. Rusia dulu juga sosialis. Vietnam juga sosialis. Mereka saja tidak percaya konsep ekonomi sosialis di mana negara berperan utama untuk mendorong pertumbuhan. Yang dia lakukan pemerintahannya sosialis, tetapi ekonominya liberal, ekonominya kapitalis gitu ya. Nah, kita mau tidak percaya dengan hipotesis yang teruji itu, membuat hipotesis baru bahwa ekonomi sosialisme yang dikendalikan oleh pemerintah lebih efektif, lebih efisien gitu ya. Nah, menurut saya ini berbahaya exercise yang berbahaya gitu ya. Sebelum hipotesis itu teruji, dan hipotesis itu tidak teruji kok. Di China tidak teruji, di Vietnam tidak teruji, di Rusia juga tidak teruji gitu ya. Jadi saya rasa kita ini yang mungkin yang banyak diteriakin, dan memang swasta harus diberikan ruang setinggi-tingginya. Yang juga saya sebenarnya juga bertanya gitu ya. Oke, peran Danantara itu adalah untuk meningkatkan profit setinggi-tingginya supaya berkontribusi terhadap APBN. Tapi peran negara itu juga menciptakan kekondusifan ekonomi, kekondusifan swasta juga gitu ya. Langkah pertama misalnya gini, BUMN itu tidak efisien, ya banyak yang rugi. Ya kalau orang swasta berpikirnya ya bener tutup aja, karyawan pecatin semua saja gitu ya. Tapi dalam konteks negara itu ketika melakukan efisiensi dari ribuan BUMN menjadi sedikit, banyak yang dipecat itu juga menjadi pertanyaan juga, karena akan banyak orang kehilangan pekerjaan. Jadi swastanya banyak melakukan PHK, BUMN juga melakukan PHK. Ini juga jadi satu persoalan dalam menekan daya beli konsumen ini. Ini jadi PR. Meskipun tadi juga tabrakan ya, kalau BUMN perannya terlalu besar, swastanya terhimpit, ekonomi juga nggak jalan gitu ya. Nah, Mas, terkait hal ini ya, ini mungkin nanti kita dalami lagi ya dalam sesi yang lain gitu ya. Kita masih terkait dengan perdagangan.
rupiah ya, terakhir-terakhir ini rupiah menurut saya cukup baik ya, menguat ya. Dan sekali lagi dalam konteks perdagangan internasional, nilai tukar mata uang rupiah ini kan sangat penting sekali, sangat menentukan gitu ya. Ketika rupiah turun, itu akan mendorong ekosistem ekspor ya, attractiveness dari perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor. Persoalannya negara kita tidak berorientasi ekspor, kita berorientasi impor. Sehingga ketika mata uang rupiah kita melorot, ya tertekan sama dolar, kita jadi kalang kabut gitu ya. Impor BBM dan lain sebagainya gitu ya. Nah sekarang gimana? Environment nilai tukar mata uang rupiah sekarang ini sudah kondusif belum untuk ekosistem yang pro terhadap ekspor di Indonesia? Pertama gini, ini mungkin tidak hanya spesifik untuk ekspor, tapi keseluruhan industri. Kalau kita tanya ke pelaku industri, mau rupiah tuh yang favorable atau yang menguntungkan itu di level berapa sih? Gitu. Apa di level 16.000 kah? Di 14.000? Apa di 18.000? Atau di berapa? Gitu. Most likely jawaban mereka bukan di levelnya gitu. Mereka bilang rupiah di level berapa aja terserah, yang penting stabil gitu. Jadi kalau sekarang di 17.000, make sure bisa di level 17.000 sampai setahun ke depan gitu. Mereka juga nggak prefer punya rupiah di level katakanlah 14.000 tapi selama setahun naik ke 16.000, naik ke 18, turun lagi ke 14. Mereka nggak suka tuh nilai tukar rupiah yang fluktuatif. Kenapa? Karena mereka nggak bisa melakukan perencanaan. Mereka beli bahan baku impor, mereka nggak tahu di harga berapa. Mereka melakukan hedging nilai tukar, hedgingnya pun mahal cost-nya. Mereka tentukan nilai ekspor pun juga sulit gitu. Jadi mereka ini butuh nilai tukar yang stabil gitu. Oke, sekarang kita punya level nilai tukar di 17.000 sekian, 17.700, 17.800. Nah, PR-nya sekarang adalah menjaga agar itu bisa stabil gitu. Kenapa? Karena kalau stabil, cost of doing business mereka pun juga turun. Biaya insurance mereka turun, biaya hedging nilai tukar mereka turun. Mereka perencanaan untuk beli bahan baku ke depan dan menjual berapapun juga lebih terukur. Sehingga untuk bisnis itu lebih enak sebetulnya. Quote-unquote lebih enak untuk mereka. Jadi mereka planning ekspansi pun juga tidak ragu. Kalau nilai tukar kayak 3 bulan belakangan, dari 16 ke 17 ke 18, mereka pasti akan wait and see. Mereka nggak akan tuh melakukan ekspansi produksi, ekspansi pabrik, ekspansi gudang. Kenapa? Karena mereka nggak tahu nih production cost di berapa yang mereka mesti set. Kalau mereka nggak ekspansi, nggak tercipta lapangan kerja gitu. Jadi saya rasa sebetulnya rupiah sekarang kita belakangan melihat sudah mulai stabil. Kalau bisa dijaga di level stabil tersebut. Alih-alih mereka coba kejar, kita usahakan turun ke 16 atau ke 15.000. Tapi kalau nggak stabil jadi nggak ada gunanya juga. Stabil atau sedang turun, Mas? Jadi saya melihat kan ada dua hal yang berbeda. Dari 18.000 sekarang ke sekitar 17.000-an gitu ya. Sedang turun. Ya. Nah, sementara yang diharapkan oleh pelaku pasar adalah stabilitas, gitu ya. Artinya kalau stabilitas itu ya kalau 17.000, 17.000 terus. Jangan nanti naik 18.000 lagi, turun 16.000 dan lain sebagainya yang membuat biaya hedgingnya mahal gitu ya. Nah ini menarik ya. Jadi sebenarnya pengusaha itu harapannya rupiah stabil, suku bunga rendah, gitu ya. Yang terjadi nilai tukar itu tidak stabil, naik turun gitu ya. Tiba-tiba 18.000, tiba-tiba 17.000 gitu ya. Dan apa yang terjadi karena kita nggak punya banyak sumber devisa, ya kan? Kalau boleh kita jujur kan, persoalan utama kita itu kita nggak punya banyak sumber devisa. Sementara yang keluar pasti untuk impor minyak dan sebagainya gitu ya. Nanti kembali lagi gitu ya. Ini saya ingin menekankan bahwa pentingnya pemerintah membuat blueprint kebijakan. Tapi blueprint yang dijalankan ya. Tapi jangan kita ini pinter bikin blueprint, bikin perencanaan tapi nggak dijalankan gitu ya. Maksud saya gayanya pemerintah sekarang itu begitu punya keinginan dijalanin, terus ada relnya jalan ke sana gitu ya. Nah termasuk tadi, highlightnya dari yang disampaikan Mas Rifki adalah bagaimana nilai tukar rupiah itu stabil ya. Pemerintah patok misalnya 17.000, jagain, jangan turun, jangan naik gitu ya. Yang kedua, bagaimana suku bunga itu turun? Kenapa? Karena
Tadi bayangkan kita pinjam uang ke bank dengan suku bunga setahun 13%, 15% itu setengah mati di dalam bisnis. Belum kena pajak 11%, belum kena PPh 2,5%, 2%, itu mati itu bagi industri kita itu. Nah, sekali lagi bahwa pemerintah mendorong ekspor itu meningkatkan devisa. Kalau kita net ekspor surplus kita itu tinggi, dan kita harus benar-benar concern ke sana. Selagi kita tidak punya net ekspor kita yang tinggi, maka Bank Indonesia ini, Bank Sentral itu mau siapapun gubernur BI-nya, ketika terjadi sesuatu, pasti nilai tukar bakalan fluktuatif gitu ya. Dan sekarang nggak mudah mengendalikan hal itu gitu ya. Dan saya sering kalau diskusi sama teman-teman Bank Indonesia, dia bilang, kalau dari tupoksi, tugas pokoknya Bank Indonesia, kita sebenarnya nggak peduli dengan suku bunga berapapun, yang penting stabil, dia bilang seperti itu. Ya kalau seperti itu cara berpikirnya, saya bilang itu stabil miskin. Kenapa? Kita sedang miskin nih. Sedang miskin, kemudian disuruh stabil. Stabilnya berapa? Di suku bunga 15%, suku bunga pinjaman gitu ya. Kan berarti stabil miskin. Jadi harus bagaimana cara berpikirnya suku bunga serendah-rendahnya, gitu, supaya orang mau memproduksi, dan itu pemerintah bisa, sangat bisa, bikin kur bisa kok. Yang jadi problem, bagaimana itu di-maintain, jangan orang cuma dikasih kur, kemudian nggak didampingin, ketika ada masalah, bukan masalahnya itu, dan kadang pemerintah sendiri yang bikin juga. Misalnya kita ngambil kur, kemudian bisnis kita diambil nih sama pemerintah, akhirnya macet kan? Ketika macet nggak bisa direstrukturisasi, kan banyak UMKM yang mengeluh seperti itu gitu ya. Jadi masih secara kebijakan ini sebenarnya antara Bank Indonesia dengan pemerintah ini masih nggak karu-karuan kan sebenarnya, Mas. Iya. Kalau kita ngelihat. Cara tercepatnya pernah nggak dikaji oleh LPM terkait hal ini? Kita nggak pernah mengkaji ini. Maksudnya kita ada kajian baru aja terbit 2 minggu lalu terkait dengan fluktuasi nilai tukar rupiah. Tapi sebetulnya yang paling menarik itu kira-kira kan pertanyaannya ada nggak sih quick win atau solusi cepat dalam menangani nilai tukar rupiah ini? Sebetulnya ada. Jadi kita kan selalu berfokus apa saja yang harus dilakukan untuk kemudian membuat nilai tukar rupiah kita stabil atau kemudian menguat misalnya. Kayak sepenglihatan saya kayaknya sekarang itu yang lebih banyak menjadi fokus adalah bukan apa yang perlu kita lakukan, tapi apa yang perlu kita tidak lakukan. Dalam arti gimana? Kalau kita bicara nilai tukar kan ada yang jalur perdagangan gitu, ekspor impor, ada juga jalur sektor keuangan gitu, arus modal masuk, arus modal keluar. Nah ini sangat dipengaruhi oleh sentimen dari pasar saham, pasar obligasi, pasar pasar uang segala macam. Dan ini sangat sensitif terhadap arah kebijakan yang diset oleh pemerintah. Contoh apa? Contoh misalnya kemarin BI baru menaikkan suku bunga 100 basis poin. Rupiah tuh sempat menguat. Di Juni itu sempat menguat. Tiba-tiba pemerintah mengeluarkan statement akan membentuk Badan Satu Ekspor dan antara sumber daya Indonesia. Itu langsung drop lagi rupiahnya gitu. Jadi apa yang perlu kita tidak lakukan adalah untuk tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengagetkan pasar atau kebijakan-kebijakan yang tidak kondusif terhadap investor. Bayangkan kalau misalnya dilakukan Badan Satu Ekspor, itu kan bisa mengirimkan sinyal, oh apakah ini kontrol devisa, apakah ini kemudian sentralisasi komoditas atau seperti apa gitu. Tapi seringkali kita itu melakukan komunikasi kebijakan publik yang tidak menenangkan pasar gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan secara cepat oleh pemerintah untuk melakukan komunikasi kebijakan publik ini yang terukur, yang menenangkan pasar. Apakah ada contohnya? Ada. Di tahun 2012 Presiden European Central Bank waktu itu Mario Draghi
waktu itu euro sedang dalam tekanan yang cukup besar. Waktu itu harus perlu bailout utang Yunani segala macam. Tapi dia keluarkan statement adalah waktu itu kita akan mendefend nilai tukar euro whatever it takes atau at all cost. Nah itu euro langsung menguat. Padahal dia tidak perlu melakukan intervensi apapun. Dia nggak intervensi nilai tukar, nggak apa, tapi dengan statement publik yang menenangkan, itu euro langsung menguat. Nah, hal yang sama saya bayangkan dengan nilai tukar rupiah. Kalau statement pemerintah ini kredibel dan kemudian statement-statementnya ini juga bisa menenangkan pasar, ini merupakan hal yang bisa segera memulihkan nilai tukar rupiah gitu. Tapi kan pemerintah tidak melakukan ini sejauh ini. Ya, jadi banyak PR ya terkait hal ini ya. Tapi secara umum sebenarnya memang industri kita masih belum bisa mengharapkan mendapatkan insentif yang baik dari kebijakan moneter. Ya. Kebijakan moneter tidak hanya masalah suku bunga BI di level itu gitu ya. Kemudian transmisinya sampai ke perbankan. Kemudian di level teknis bagaimana perusahaan-perusahaan itu diberikan insentif dan lain sebagainya begitu ya. Supaya bottom line-nya kan seolah-olah sekarang itu kayak nggak peduli pemerintah itu. Bottom line-nya perusahaan itu profit atau nggak peduli, yang penting bayar pajak gitu ya. Akhirnya memang industri menjadi tidak kondusif untuk maju dan menciptakan lapangan kerja gitu ya kemana-mana gitu ya. Nah akhirnya sekarang dari perang tarif ini kita balik ke masalah perang dagang itu. Kita ini pada akhirnya menjadi negara yang baik-baik saja. Artinya kita itu punya daya tahan yang baik ya, punya resiliensi yang baik, atau kita sangat vulnerable, sangat rentan terhadap kebijakan perang tarif ini? Kita dalam posisi yang relatif vulnerable gitu. Artinya kita melihat contoh saja kemarin pecahnya perang Selat Hormuz gitu. Harga minyak naik tinggi. Tiba-tiba surplus neraca perdagangan yang sudah terjadi 6 tahun tiba-tiba jadi defisit karena harga minyak yang tinggi. Begitupun juga saya membayangkan dengan kalau perang dagang berlanjut gitu. Kalau tiba-tiba ekspor kita ke US menurun, kita bisa lanjut ke arah defisit yang lebih dalam. Jadi neraca perdagangan kita ini sangat sensitif gitu terhadap kondisi global, sehingga saya sebut ini memang vulnerable, di mana kita tidak resilient, kita tidak memiliki diversifikasi produk yang cukup luas gitu. Kita cukup mengandalkan komoditas alam, sehingga kemudian kalau ada shock di beberapa komoditas saja itu neraca perdagangan kita bisa sangat tertekan. Dulu ada yang menganalisis berbagai riset termasuk LBM juga melakukan riset juga gitu ya. Salah satu persoalan kita yang tidak efisien perdagangan kita karena masalah logistik. Ya. Tapi kalau kita lihat sebagai konsumen ya, kita itu kan kalau belanja e-commerce masalah logistik yang retail itu nggak ada masalah sama sekali. Logistik retail sudah sangat efisien. Bahkan yang menjadi korban itu menurut saya ya ojol-ojol atau yang mendeliver barang itu sekarang. Bawaannya banyak sekali, penghasilan mereka berapa, saya kadang-kadang mereka nggak kasihan ini terhadap orang delivery ojol yang logistik itu. Menurut saya itu sudah sangat efisien gitu ya. Berarti masalah kita logistik itu tetap di masalah di pelabuhan gitu ya. Sampai sekarang pun Pak Jokowi pada awal periode pertama itu orang sangat antusias bisa menyelesaikan masalah logistik. Ternyata nggak bisa selesai juga gitu ya. Mas Rifki melihat nggak pemerintah yang sekarang ini concern nggak di masalah logistik? Sejauh ini saya nggak melihat ada concern ke arah situ gitu. Ini isu yang sudah terjadi mungkin bertahun-tahun ya. Contoh klasik itu kita suka gunakan ongkos angkut atau freight cost dari Jakarta atau dari dari Priok ke Berlin di Jerman itu bisa lebih murah dibanding dari Jakarta ke Indonesia Timur misalnya. Itu udah sering kita jadikan contoh bahwa segitu tidak efisiennya logistik cost di Indonesia, dan sejauh ini kita tidak melihat ada
rencana atau statement ya dari pemerintah untuk memperbaiki isu logistik ini. Di zaman Pak Jokowi itu kan sangat didorong hard infrastructure gitu, pembangunan infrastruktur segala macam, dan memang banyak konektivitas baru yang terbangun, tapi itu pun belum selesai gitu. Tapi memang di pemerintahan yang sekarang nampaknya itu tidak berlanjut untuk meningkatkan kembali konektivitas dan penurunan inefisiensi logistik yang masih cukup besar di Indonesia, terutama antar pulau tadi. Padahal itu sangat penting sekali. Betul. Ya. Di lokal saja kita punya masalah, dan sekarang yang memprotes begini ya. Jadi biaya kita itu untuk melakukan impor, melakukan ekspor, kalau dulu itu informalnya tinggi, sekarang diformalitaskan. Biaya itu diformalitasnya. Pertanyaannya, apakah yang informal ini hilang? Ya, yang dulu tidak efisien ini hilang. Ternyata ini belum tentu hilang. Nambah di sini lagi, jadi biaya lebih mahal lagi. Dan apakah Mas Rifki setuju gitu ya? Kan saya melihatnya pemerintah sekarang itu, kalau ini sekarang itu bermasalah, banyak pungli, banyak nggak bisa diatur, banyak kebocoran gitu ya. Ya case-nya kayak DSI ya. Jadi ketika banyak masalah di sini, ini nggak diselesaikan, bikinlah baru DSI. Gitu ya. Apakah ini tepat ini secara kebijakan ini untuk menyelesaikan masalah kita? Dan market itu kontra gitu ya. Market itu protes keras terhadap hal itu. Gimana? Setuju bahwa waktu Pak Presiden menyampaikan terkait dengan DSI ini kan identifikasi isunya menurut saya sudah betul, bahwa Pak Presiden menyampaikan kita ada isu under invoicing, ada isu misinvoicing, ada isu transfer pricing, yang sebetulnya semuanya isu yang relevan, memang betul-betul kita ada gitu. Tapi kemudian waktu sampai ke solusi, kenapa solusinya begitu gitu? Karena kalau isunya adalah misinvoicing, under invoicing, transfer pricing segala macam, ini kan muncul karena ada kurang baiknya performa di bea cukai. Betul. Yang juga instansi pemerintahan. Harusnya kan dibetulin bea cukai dan dulu gitu ya. Wong kita adalah orang di dalam, harusnya bisa dong menyelesaikan itu gitu ya. Bukan ya udah biarin aja. Habis kita bikin yang baru aja kan nggak bisa begitu dong. Betul. Dan nggak ada jaminan badan baru ini tidak memiliki masalah yang sama seperti yang lama gitu. Betul. Jadi ini seringkali pemerintah itu, paling tidak pemerintahan yang sekarang, saya melihatnya itu adalah solusinya adalah dengan pembentukan badan. Tapi tidak memperbaiki isu-isu yang sudah ada di institusi yang lama. Sebenarnya saya rasa secara secara strategic decision making memang itu saya ngerti logikanya gitu ya. Kita kalau kerja sama orang ini susah kerja bareng, ya udahlah kita bikin tim baru aja supaya kita larinya cepat gitu ya. Tapi ini persoalannya adalah negara di mana ternyata ini tetap melakukan hal yang lama gitu ya. Kemudian ini kita tetap berinteraksi juga. Ini nggak mungkin dihilangkan. Bea cukai kan nggak mungkin hilang gitu ya. Betul. Kecuali meskipun diganti baru tetap ada gitu ya. Jadi inefisiensi jadi di mana-mana. Nanti ini jadi masalah. Yang baru ini suatu saat tidak ada jaminan, tidak ada masalah. Ya. Betul. Sekarang mungkin punya punya idealisme yang luar biasa. Ini harus betul. Mungkin bisa betul setahun 2 tahun. 5 tahun kemudian ketika pemerintahan berganti, rezim berganti, apakah bisa menjamin ini tidak seperti yang tadi? Gitu ya. Persoalan menggulung-gulung, dan yang jadi korban adalah generasi penerus kita gitu ya. Jadi apa gitu ya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam konteks ini kira-kira supaya intinya sekali lagi bagaimana kita ini dalam konteks produksi meningkat, dalam konteks serapan market baik dalam negeri luar negeri itu semakin bagus gitu ya, dan pada akhirnya kalau perusahaan itu harus untung ya. Sebenarnya gampang, pemerintah itu kalau mau meningkatkan serapan tenaga kerja, kalau perusahaan itu untung, dia pasti akan menambah kapasitas produksi, ya kan? Nambah kapasitas, karena untungnya pengen lebih banyak lagi gitu ya, dan serapan tenaga kerja akan meningkat. Kalau semakin rugi, yang dipikirkan bukan berarti akan ekspansif, ya pebisnis akan berpikir akan mengurangi kapasitas produksi, gitu ya. Kira-kira dari sisi kebijakan
secara umum apa yang harus dilakukan pemerintah? Ada beberapa hal yang saya rasa sebetulnya harusnya jadi pegangan ya pemerintah dalam melakukan kebijakan. Satu adalah tempatkan diri pada posisinya bahwa pemerintah itu sebagai regulator bukan pemain gitu. Ibaratnya kalau kita nonton bola gitu, pemerintah itu wasit, ya sektor swasta rumah tangga ya sebagai pemain gitu. Kan nggak seru kalau misalnya wasitnya ikutan main gitu. Jadi berantakan gitu. Dan kita tahu fungsinya wasit apa, memastikan permainannya berlangsung fair, berlangsung adil, dan bisa meningkatkan kualitas permainan tadi gitu, bukan ikutan main gitu. Itu satu prinsip gitu. Jadi ini kita lihat di banyak sektor lah ya, pemerintah masuk ke KDMP, ke MBG, ke Danantara, harusnya biarkan sektor swasta yang berperan di situ. Kedua, fokus ke perbaikan iklim usaha. Itu termasuk birokrasi yang rumit, perizinan yang tidak pasti, praktik perburuan rente, pungli, segala macam itu perlu dibenahi. Ketiga, mungkin fokus at the end of the day, fokusnya itu adalah untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini bukan tumbuh dari diberikan subsidi, bukan tumbuh diberikan bansos, bukan tumbuh diberikan insentif. Tumbuh adalah kalau mereka bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak. Gimana cara dapat lapangan pekerjaan yang layak? Kalau sektor swasta itu menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya gitu. Jadi 3 prinsip ini yang saya rasa harusnya pemerintah perlu betul-betul pegang untuk kemudian bisa paling tidak mengadres isu-isu yang kita hadapi di perekonomian saat ini. Kalau dalam konteks positioning ini yang terakhir ini, antara Amerika dan China, ini dua-duanya itu kalau buat kita kan memang mitra ya, negara Amerika populasinya nggak sebesar China, tetapi secara market itu masih jauh lebih besar daripada China gitu ya. Dan kita memiliki kepentingan kedua-duanya. Ketika terlalu dekat dengan China, Amerika nggak suka. Terlalu dekat dengan Amerika, China akan membuat movement tertentu gitu ya. Ketika kita misalnya dekat dengan industri defense-nya Amerika, China akan tiba-tiba dia nggak ngomong gitu ya. Cara diplomasi negara timur itu kayak begitu. Dia tidak akan ngomong, tapi dia akan melakukan sesuatu yang akan merugikan Indonesia, gitu ya. Apa yang harus dilakukan Indonesia itu di antara Amerika dan China dalam konteks ekonomi dan perdagangan? Mungkin ini perang dagang itu menjadi reminder ya bahwa kita itu memang secara global itu masih cukup vulnerable, masih sangat rentan kalau ada shock dari perang dagang segala macam kita langsung terguncang. Bagaimana positioning yang baik? Sebetulnya Indonesia perlu memikirkan kondisi di mana ini keduanya bisa beneficial untuk Indonesia. Kita melihat di periode sebelumnya misalnya kita banyak masuk investasi dari China karena memang dari US nggak ada yang masuk gitu. Karena dari US itu kita tidak terlalu mendapatkan benefit gitu. Nah, di posisi sekarang sama, saatnya kita mungkin ini justru bisa menjadi opportunity. Siapa yang bisa memberikan benefit lebih banyak ke Indonesia, kita bisa mendekat ke pihak tersebut. Tidak dalam konteks politis ya, tapi mungkin dalam konteks ekonomi gitu. Dan juga mungkin ini kesempatan yang pas untuk kita membuka cakrawala lagi bahwa opsinya nggak hanya US dan China gitu, bahwa kita bisa memperluas pasar ekspor kita ke negara-negara Latin Amerika, ke Afrika, ke Uni Eropa gitu. Jadi negara di seluruh dunia saat ini dihadapi dilema yang sama, bahwa mereka sangat tergantung oleh US dan China, dan mereka dalam kondisi yang terdesak untuk bisa memperluas jalur perdagangannya. Sehingga saya rasa itu opportunity yang tepat untuk Indonesia melakukan hal tersebut, diplomasi ekonomi, diplomasi perdagangan secara lebih luas lagi, sehingga kalau ke depannya terjadi tensi lebih lanjut antara US dan China, kita tidak bergantung itu terhadap kedua negara ini. Ya, setuju Mas Rifki. Jadi buat pemirsa Masuk Akal Media, kita dari diskusi kira-kira 1 jam ini sangat menarik sekali.
Di satu sisi ini merupakan satu tekanan yang hebat bagi negara seperti Indonesia yang dibilang kecil, bukan negara kecil, tapi dibilang negara besar. Kita juga terhimpit antara Amerika dan Cina, dan kita tidak mampu untuk menyaingi mereka secara kekuatan ekonomi, kekuatan pertahanan, dan lain sebagainya. Tetapi tetap ada benang merahnya dalam kondisi apapun, justru ini merupakan kesempatan. Bagaimana kita mentransformasi diri di tengah dunia yang betul-betul sekarang ini terjadi transformasi. Ini tatanan dunia baru bidang ekonomi, bidang perdagangan. Tentu kita lebih baik fokus di situ daripada kita ngomongin teknologi perang. Saya sebagai negara yang kita baru 81 tahun merdeka, dan kita ini sebenarnya masyarakat kita benar-benar terbebas dari tekanan secara fisik perang gitu ya. Mungkin kan setelah 65 ya kita tidak 81 tahun persis gitu ya. Sehingga kalau kita bicara tentang teknologi perang, pertahanan, menurut saya tidak perlu menjadi prioritas utama. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat kita sejahtera, masyarakat kita ini juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik, gitu ya. Keluarga dalam jangka panjang juga lebih baik, begitu ya. Dan sekali lagi ini adalah peluang bagaimana Indonesia melakukan transformasi, tidak hanya melihat Cina dan Amerika, bagaimana tadi kita melihat Afrika Selatan, kita melihat Asia Selatan seperti Nepal, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. Bagaimana kita melihat Rusia sebagai mitra baru, Amerika Latin, dan lain sebagainya. Dan kita tidak terjebak pada dialektika tentang perang dagang antara Amerika dan Cina. Pemirsa Masuk Akal Media, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian yakin bahwa Indonesia mampu menjadi pemain utama di antara dunia yang sudah multipolar seperti sekarang antara Amerika dan China? Beri komentar kalian di bawah. Dan Mas Rifki, karena waktu yang harus memisahkan kita, saya yakin kita akan ketemu di kesempatan yang lain. Sampai berjumpa kembali, dan jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, dan subscribe Masuk Akal Media. Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan konten Masuk Akal Media yang akan datang bersama saya, Farid Subhan. Salam Masuk Akal. Salam Masuk Akal. Salam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Mas Rifki. Terima kasih, Pak.